kesetara. Kita tidak ada paling pinter, kita tidak ada senior, junior, nggak ada. Kita sama-sama tetap belajar dan belajar terus, ya. Karena ilmu itu berkembang, roda itu terus berputar, ada di atas, ada di bawah. Kalau kita saat ini merasa di atas, besok kita akan berasa ada di bawah. Jadi ayo, kita ini setara, nggak ada yang paling pintar, semua punya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi YouTube RSN Tuban dalam segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan Mak News. Sobat RSN Tuban, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah teman lama sekali, juga sebagai di samping teman, sebagai guru juga bagi saya, dan juga sebagai mentor. Mentor itu tempatnya curhat. Kami perkenalkan orang yang sangat luar biasa, Dr. Umi Julaika MK. Salam sehat, salam larsi, dokter. Salam larsi, dok. Dokter Umi, kita terakhir itu 9 tahun yang lalu, ya. 2013. 2013 ya, kita sekolah ya. Iya, jadi murid sampean itu. Ya. Sekarang kebalik. Saya yang jadi muridnya Dokter Umi sekarang. Gimana, Dok? Kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat luar biasa ini. Kegiatan apa sekarang, Dok? Sekarang di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, dan sekarang lagi dapat amanah di ini ya, LARSI, salah satu lembaga akreditasi, yaitu yang kemarin ada 6 yang sudah di LIPA ya. Lembaga independen penyelenggara akreditasi. Ada, iya, kalau dulu kita akreditasi dengan KARS, didampingi oleh KARS, kemudian ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dibentuk lembaga independen penyelenggara akreditasi. Ini sekarang ada KARS, ada LARS, kemudian ada LARSI, LARS DHP, kemudian LAFKI, dan satu lagi ada LAM KPRS. Nah, dokter, ini akreditasi ini wajib ya untuk rumah sakit ya? Iya, dokter, karena apa? Salah satu bukti bahwa rumah sakit itu komitmen dalam menjaga mutu dan keselamatan. Lah, caranya seperti apa? Perbaikan tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Salah satu perbaikan eksternal dalam menjaga mutu dan keselamatan yaitu akreditasi. Jadi sebetulnya yang butuh akreditasi itu bukan pemerintah ya? Rumah sakit. Rumah sakit ya? Benar, karena kalau rumah sakit itu mutu dan keselamatannya terjaga, insya Allah kepercayaan masyarakat itu akan meningkat menggunakan layanan rumah sakit tersebut. Dan kita jangan sampai ini ya, banyak masyarakat berobat ke luar negeri. Lebih baik yang dari luar negeri, ayolah percaya sama layanan rumah sakit kita. Ya, kualitas gitu. Dokter Indonesia sudah bagus, harusnya setara dengan dokter-dokter luar negeri. Ini kan kita dua tahun ya, Dok ya. 2 tahun ada pandemi. Iya. Ini gimana nih kegiatan akreditasi selama 2 tahun kemarin itu, Dokter? Sebetulnya kegiatan akreditasi emang kemarin ditiadakan ya, tapi tidak meniadakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, karena kita ketahui meskipun tidak ada akreditasi bahwa rumah sakit harus menjalankan komitmen ya dalam menjaga dan meningkatkan mutu dan keselamatan. Kemarin tiap tahun kita laporan itu rumah sakit ya, mengisi form ya, atau mengisi sistem laporan yang link dengan Kementerian Kesehatan, dan diawasi loh dokter yang kemarin ya kan, dari Dinas Kesehatan Daerah, dari provinsi itu, apalagi kemarin pandemi itu. Artinya meskipun kegiatan akreditasi selama 2 tahun ini tidak ada survei ya, ada istilahnya
penundaan ya. Benar. Tapi tetap rumah sakit harus komitmen dalam untuk menjaga mutu pelayanan. Nah, iya, benar. Ini kegiatan akreditasi ini kan sudah dimulai sekarang dokter ya. Kick off kemarin ya, Kick Mei off, ya, di Bali itu ya. Nah, ini kan masih ada edaran dari Kemkes bahwa terkait dengan pandemi kemarin itu hingga tanggal 18 Februari 2023 itu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu wajib sudah terakreditasi. Ya, batas itu ya. 18 Februari 2023 ya. Nah, kalau lebih dari itu berarti artinya kan putus ya kerjasama BPJS. Dikasih kemudahan ya dokter sampai 18 Februari 2023. Padahal khususnya di Jawa Timur ini selama 2 tahun terakhir ini kan saya perhatikan akan banyak sekali rumah sakit baru, dokter ya. Benar. Nah, ini bagaimana, Dokter Umi, rumah sakit baru yang berdiri selama pandemi ini yang bisa langsung kerjasama dengan BPJS karena status pandemi tidak bisa terakreditasi 2 tahun ini kira-kira tipsnya bagaimana ya dok ya? Biar ini kan sudah mepet sekali nih dok, Februari 2023 nih. Bagaimana tipsnya untuk rumah sakit yang baru berdiri yang belum punya pengalaman akreditasi sebelumnya itu bisa nututi lah sehingga kerjasama dengan BPJS ini tidak perlu terputus. Ini gimana dok? Iya, terima kasih dokter Didi. Jadi ceritanya Bapak Ibu yang kebetulan rumah sakitnya baru berdiri, gak usah takut. Begitu juga untuk staf rumah sakitnya, gak usah takut. Ya, akreditasi ini bukan momok. Ya, akreditasi untuk tahun sekarang beda dengan akreditasi tahun yang lalu. Akreditasi tahun yang sekarang ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2022 itu lebih memudahkan nanti. Intinya tidak hanya sekedar dokumen, tapi pelaksanaan di lapangan, prosesnya, outcome-nya itu yang nanti yang lebih diperhatikan. Jadi ayo segera pelajari, belajar nggak harus ini sendiri, nanti belajar antar rumah sakit bisa. Misalnya mau ikut pendampingan, boleh, kita dari Larsi siap mendampingi, siap membantu ya. Terus nggak akan mempersulit, lembaga independen penyelenggara akreditasi nggak akan mempersulit ya. Dan Starkesnya, standar akreditasi yang sudah dikeluarkan lebih sedikit ya. Kalau yang dulu ribuan LP sekarang cuma tinggal ratusan ya. Dan emang 16 bab, ada beberapa standar, itu pun nggak usah ditakuti. Ayolah kerjakan bareng-bareng, kita nanti saling bekerja sama, saling sinergi, baik antar rumah sakit dengan lembaga, antar rumah sakit dengan dinas kesehatan. Ayo bahu-membahu menyelesaikan akreditasi ini. Jangan bilang sulit, mudah dan menyenangkan. Gitu. Jadi untuk teman-teman rumah sakit yang baru berdiri, yang masih belum punya pengalaman akreditasi, yang pertama ikut prapendampingan ya? Bisa ikut prapendampingan. Kalau masih belum bisa lagi, kita dampingi. Kalau belum bisa lagi, ayo kita ajari. Gampang kok ya. Pokoknya semangat dalam belajar. Kita belajar terus sampai kita kembali lagi kepada ilahi, yaitu jadi gitu. Intinya untuk akreditasi Starkes ini intinya adalah bagaimana kita itu mau untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan standar, intinya di situ dok ya. Terus gini dok, kenapa kok harus Larsi? Lah ini dia, emang itu tadi ya, kecap mesti nomor 1 semua. Tapi monggo nanti bisa dirasakan ya, maksudnya boleh tanya-tanya ke kami, ke teman sejawat yang sudah kontak dengan kami, dengan Larsi, bahwa Larsi itu tidak hanya membimbing di akreditasinya aja, bahwa Larsi itu akan insya Allah mendampingi di tahun pertama, di tahun ketiga dalam mensukseskan visi rumah sakit tersebut. Ya, tidak hanya sekedar akreditasi, tidak hanya sekedar seremonial secari kertas Pak Didi, Pak Dokter lain lengkapnya, saking nggak akrabnya jadi Pak Didi, Pak Dokter, bingung gitu ya. Karena sudah
apa ya, sudah raket ya Pak Didi ya. Ya tak celuk Dek, ya tak celuk apalagi Pak. Nanti kalau ada stafnya tak celuk Pak Dokter lah gitu ya. Jadi intinya itu ya. Intinya janganlah, jangan Pak Po ketuaan nanti. Jadi intinya gini, kalau bekerja sama dengan Larsi tidak hanya dibantu untuk sukses akreditasi, tapi dibantu untuk keberlangsungan rumah sakit tersebut supaya bisa berkembang lebih maju dan jaya, gitu ya. Ini bukan janji loh, kayak janji ini aja. Ya, tapi ini kami coba tanyakan yang sudah bekerja sama dengan Larsi, bahwa Larsi itu tidak hanya mensukseskan akreditasi, tapi juga membantu untuk memberikan konsultasi terkait dengan perumah sakitan. Karena apa? Sebagian besar yang di Larsi itu pengalamannya sebagian besar direktur, konsultan. Jadinya kita tahu apa yang dialami oleh rumah sakit dalam menyiapkan akreditasi. Bagaimana rumah sakit itu menyiapkan, terutama rumah sakit swasta ya, di mana modalnya kita modal sendiri, tidak ada bantuan kan dokter. Kalau dapat bantuan itu ya, alhamdulillah kemarin COVID ya, itu APD ya, APD, itu ya. Vaksin itu vaksin. Ya. Tapi terima kasih loh pemerintah sudah dibantu kami untuk itu ya saat COVID kemarin. Kembali lagi ke Larsi ya, itu tadi. Insya Allah nanti rumah sakit yang baru, Bapak Ibu Direktur, staf rumah sakit, nggak usah takut, kami siap membantu. Dan jangan sungkan tanya, jangan takut. Akreditasi mudah dan menyenangkan, keberlangsungan rumah sakit tetap terjaga, tidak banyak hutang, dan tetap bisa memunculkan produk-produk unggulan sehingga masyarakat bisa lebih percaya. Seperti itu dokter. Jadi dokter Umi, kalau bisa saya simpulkan, untuk proses akreditasi untuk teman-teman rumah sakit yang masih belum punya pengalaman akreditasi, bahwa di Larsi ini siap untuk mendampingi, membantu mulai dari pra-pendampingan, kemudian pendampingan, kemudian survei simulasi ya dok ya, hingga nanti survei. Dan di Larsi ini juga sudah ada ratusan surveyor pendamping dan surveyor penilai, ya dok ya. Surveyor penilai yang bisa membantu teman-teman rumah sakit menuju standar Starkes. Gitu. Dok, kalau dari penjelasan jenengan tadi, kok saya tuh Larsi itu tidak cocok sebagai LIPA ya? Cocoknya sebagai apa dokter? Kalau mendampingi rumah sakit mulai dari awal terakreditasi dan ada program tindak lanjut berikutnya, sebetulnya Larsi itu kok lebih luas dari LIPA, karena kalau menurut saya harusnya Larsi itu sebagai komunitas ya, komunitas rumah sakit yang mempunyai visi yang sama untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena saya tertarik tadi bahwa setelah akreditasi masih ada beberapa kegiatan yang itu untuk memonitor bahwa rumah sakit yang setelah terakreditasi itu tetap on the track menjalankan standar-standar yang sudah ditetapkan di akreditasi. Gimana dok, setuju nggak kalau gitu? Iya, benar. Karena kita itu tadilah, kita itu belajar berangkat dari pengalaman dulu bagaimana menyiapkan akreditasi pada waktu itu ya. Buta akreditasi, sudah ikut pelatihan sana sini, tapi kok masih belum di ini ya, apalagi terkait dengan UUD, ujung-ujungnya duit ya waktu ya, ikut pelatihan, ikut sursim kan biaya mahal, tapi insya Allah sekarang biaya nggak terlalu mahal, dan itu pun nanti disesuaikan dengan ini ya rumah sakit, nggak harus mengikuti pendampingan sursim atau monggo kalau rumah sakit baru ini nanti sudah siap, atau mungkin rumah sakit yang lama dokter, nanti kalau rumah sakit baru aja yang disebut, yang disapa rumah sakit lamanya nggak ada nanti ya. Ini khususan yang nanti rumah sakit baru, datanya juga yang disiapkan nggak terlalu banyak, terus bisa memilih pra-pendampingan atau pendampingan aja, atau nanti setelah pendampingan langsung survei, silakan. Dan setuju dengan yang disampaikan Dokter Didi tadi, ini kayaknya komunitas
yang sama ini, sevisi dan semisi, tujuannya sama. Nah, emang benar karena kita terkumpul di LARSI itu tujuannya sama. Bagaimana membantu rumah sakit ini bisa lulus akreditasi, bisa bekerjasama dengan BPJS, bisa mempunyai produk unggulan yang luar biasa sehingga tidak hanya asuransi BPJS tapi juga asuransi yang lainnya gitu. Dan bagaimana nanti rumah sakit ini bisa maju dan bersaing tidak kalah dengan rumah sakit yang dari luar. Meskipun modal sendiri, modal mandiri. Ujung-ujungnya adalah standarisasi pelayanan. Benar, dokter. Gitu, Dok, ya? Iya. Standar akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2022 itu untuk mengatur bahwa ini loh standar rumah sakit yang ada di Indonesia, dan itu pun nanti akan dievaluasi dan akan ditingkatkan lagi. Intinya pemerintah itu tidak akan mempersulit, tapi menyamakan standarnya supaya baik rumah sakit yang di Jakarta maupun rumah sakit yang ada di Tuban standarnya itu sama gitu loh, ya seperti itu. Meskipun masuk di rumah sakit yang tipe B, tipe C, tipe D, tipe A, itu sama. Kalau misalnya harus ada anamnesenya, ada pemeriksaan diagnosisnya lah, seperti itu. Terapinya, penggunaan antibiotiknya harus rasional, ya. Pembuangan limbahnya harus berstandar lah, kayak seperti itu, dokter. Ya, jadi jangan takut teman-teman, para direktur, para aktivis di perumah sakitan, di bidang perumah sakitan semuanya, bahwa akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah Starkes itu bukan untuk mempersulit rumah sakit, tapi bagaimana agar pelayanan rumah sakit ini menjadi standar. Gitu, Dok, ya? Setuju. Dok, ngomong-ngomong, ini bukan cuma hiasan, Dok, yang di depan ini, Dok. Setuju ini. Ini adalah produk dari rumah sakit NU, bagus nih. dari bagian gizi, dan ini sudah standarisasi halal juga, dan TOPBGT nih. TOPBGT terbuat dari 100% bahan alami. Ini produk kami ada beras kencur, ada kunyit asem, poka, dan jahe. Silakan, enak ini, Dok. Iya, tadi sudah dapat ini. Sudah habis 1 botol ya. Tadi sebelum on air ini sudah minum. Rasakan, karena saya sudah merasakan. Lebih enak kalau dingin. Lebih enak kalau dingin. Tanpa dingin pun enak ya. Jadi teman-teman, ini Dokter Umi ini salah satu surveyor pendamping akreditasi rumah sakit, dan sepertinya saat ini citra surveyor itu ada perubahan, Dok, ya, daripada yang dulu, Dok, ya. Kalau sekarang ini sepertinya kalau saya ketemu dengan teman-teman surveyor itu sepertinya lebih, saat survei itu saya mengamati juga lebih humanis gitu. Iya, itu gimana, Dok? Iya benar, Dokter Didi. Jadi ceritanya gini, surveyor itu bukan ini ya bukan hantu yang harus ditakuti. Bukan yang sok ini paling pinter, enggak. Kita itu surveyor itu, terutama yang di surveyor LARSI ya, itu humanis, bagaimana menganggap sesama ini hubungannya ini ya, bisa merasakan ya kalau disentak itu rasanya kayak apa ya, kalau disalahkan itu rasanya kayak apa. Kita insya Allah enggak. Jadi kita andai kata kalau ada yang kurang tepat, kita tunjukkan ke jalan yang benar. Ini loh regulasinya gitu ya. Kalau kurang sesuai, ayo ini kembali lagi ke regulasinya. Kan pemerintah sudah memberikan, dan nanti rumah sakit juga sudah ada membuat. Karena apa? Saya yakin Bapak Ibu Direktur itu patuh terhadap regulasi. Tinggal implementasi di lapangan itu istiqomah lah, itu loh, istiqomah, konsistensi ya, itu yang nanti yang perlu dipantau lebih lanjut. Terus belum lagi nanti kita menganggap kesetara. Kita tidak ada paling pintar, kita tidak ada senior, junior, nggak ada. Kita sama-sama
tetap belajar dan belajar terus ya, karena ilmu itu berkembang. Roda itu terus berputar, ada di atas, ada di bawah. Kalau kita saat ini merasa di atas, besok kita akan merasa ada di bawah. Jadi ayo, kita ini setara, nggak ada yang paling pintar, semua punya ilmunya sesuai dengan profesi dan kompetensinya masing-masing. Seperti itu, Dokter Didi. Terus kita integritas ya, kita kompeten dalam arti apa? Kita ikut belajar, ikut pelatihan, tetap dilatih terus. Meskipun kita sudah jadi surveyor ya, ikut pelatihan, tetap kita belajar. Nggak hanya nanti setelah dilantik terus nggak mau belajar, nggak, kita tetap belajar. Meskipun surveyor ya belajar, Dokter Didi, tetap belajar ya. Terus kita ini teamwork ya, jadi ayolah bekerja sama. Tidak hanya antar intern surveyor, tapi bagaimana antar lembaga dengan rumah sakit. Di rumah sakit sendiri juga nanti kita buktikan, kita berikan contoh bahwa antar surveyor pun ada kerjasamanya juga. Kerjasama dalam hal kebaikan loh ya, bukan kerjasama dalam hal keburukan. Seperti itu. Mantap, Dokter. Iya. Jadi ini poinnya banyak sekali nih dari pembicaraan kita beberapa menit ini. Satu, bahwa yang butuh standarisasi pelayanan yang baik itu sebetulnya bukan cuman pemerintah, bukan cuman masyarakat, tapi rumah sakit juga butuh. Iya, benar. Yang kedua adalah bahwa akreditasi itu, bagaimana membuat akreditasi itu tujuannya standar, tapi dilaksanakan dengan proses yang mudah dan menyenangkan. Ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa surveyor itu yang mendampingi rumah sakit menuju tujuan standar itu sekarang paradigmanya sudah berubah menjadi surveyor yang kompeten pastinya ya. Benar. Kompeten, kemudian berintegritas, kemudian humanis, kemudian teamwork dan kesetaraan. Jadi tidak ada yang merasa superior dan inferior. Dan nggak ada yang marah-marah, Dokter. Itu kalau surveyornya kan murah senyum. Buktinya saya kan murah senyum. Suara saya kan lembut juga. Ya, intonasinya pakai intonasi nada, ya. Tidak dinamik maupun tempo. Itu. Jadi intinya itu tadi. Akreditasi mudah dan menyenangkan. Baik, itu closing statement dari Dr. Umi Julaika. Teman-teman, jangan lupa selalu subscribe, like, komen positif, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua, sahabat-sahabat semuanya selalu mendapatkan informasi terbaru dari podcast YouTube RSN Nutuban segmen Nukleus Podcast Ngobrol Santai dan Makyo. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.